Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami hari perhentian. Hari Minggu, hari ini Tuhan. Hari pertama di minggu ini kami datang berbakti, memuji Engkau, mengagungkan Engkau. Kami datang karena kami tahu Engkau adalah sumber kekuatan kami. Engkau adalah sumber berkat kami. Apa yang dapat kami peroleh dari tangan kami Tuhan. Apa yang kami miliki hari ini, kami tahu Tuhanlah yang memberikannya. Sebab itu kami datang pagi hari ini dalam ibadah bersyukur kepadamu Tuhan. Dan di tengah-tengah ibadah ini, kami rindu Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan, tolonglah kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam hati dan pikiran kami waktu kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan kami mau taat sebagai pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Sebab itu Tuhan, urapi hamba-Mu, mampukan untuk menyampaikan apa yang Tuhan sudah katakan dalam masa persiapan. Dan biarlah firman Tuhan pagi hari ini sekali lagi menjadi pedang yang bermata dua. Yang berbicara kepada yang mendengarkan, juga berbicara kepada yang menyampaikan. Sehingga siapapun kami Tuhan, kami tidak kehilangan dari berkat dari firman Tuhan. Di dalam dan melalui Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Jemaat terkasih. Kita bersyukur karena hari ini kita memasuki minggu yang pertama di bulan Agustus, saudara ya. 7 bulan sudah kita lalui di dalam pertolongan Tuhan dan kita memasuki bulan Agustus. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik, amin. 7 bulan di tahun ini Tuhan sudah berbuat baik, kita yakin percaya di bulan ini pun Tuhan akan berbuat baik buat kita. Dia akan salurkan berkatnya buat kita, dia akan tolong kita dalam kehidupan kita, amin Bapak Ibu. Nah saudara, kalau saudara melakukannya itu berarti saudara kita mengalami berkat Tuhan dan kita menjadi saluran berkat Tuhan. Saudara melakukan apa yang firman Tuhan katakan selama bulan Juli yang lalu kita pelajari, overflowing God's goodness. Bagaimana kita mengalirkan kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita, saudara ya. Orang lain lakukan kesalahan kepada kita, apa respon kita? Balas dengan kebaikan. Kalau orang bicarakan yang jahat tentang kita, memfitnah kita, kita digosipin, apa reaksi kita? Balas dengan gosipin lagi gitu. Balas dengan sesuatu yang baik. Kalau saudara orang merencanakan kejahatan, bahkan mungkin sudah melakukan kejahatan atas diri kita, apa balasan kita? Balas dengan kebaikan. Yang lalu saudara sudah bilang, saudara, biarlah kebaikan itu menjadi sebuah tanda dari anggota jemaat GKI Anugerah. Amin Bapak Ibu. Nah saudara, di bulan Agustus ini, kita ini memasuki bulan misi saudara. Kita akan belajar sama-sama firman Tuhan yang membahas terkait dengan pertandingan iman. Kebaikan juga adalah wujud nyata bagaimana kita bersaksi bagi dunia ini. Bahwa kita memang punya Tuhan yang memberkati, menolong kita untuk tetap melakukan kebaikan meskipun mungkin dalam tanda kutip dunia ini melakukan yang tidak baik. Nah saudara, di dalam bulan Agustus ini kita akan belajar firman Tuhan membahas berkaitan dengan pertandingan iman. Dan bagian saya hari ini menjelaskan tema hidup adalah sebuah perlombaan saudara. Mari kita buka Alkitab kita dari surat Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ibrani 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Saudara boleh buka di Alkitab masing-masing atau saudara lihat di gadgetnya, saudara boleh nanti highlight bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita pada hari ini saudara. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai yang ketiga, demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita
dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara, mungkinkah seorang berusia 100 tahun lari maraton? Nah mungkin saudara ya, betul nggak? Kita akan bilang mana mungkin umur 100 tahun lari maraton. Mengapa nggak mungkin? Jangankan berlari, jalan saja sudah susah saudara. Itu realita bukan? Dan kemungkinan kalau sudah berusia, kalau Tuhan karuniakan usia sampai 100 tahun, mungkin kita sudah pakai kursi roda saudara. Tetapi berbeda dengan seorang kakek yang bernama Fauja Singh. Seorang memang keturunan dari India atau Bangladesh kalau saya tidak salah. Pada usia 89 tahun, sebuah usia yang mungkin bagi sebagian orang sudah berhenti dari banyak aktivitas, Fauja Singh justru memutuskan untuk mulai berlari maraton. Memang saudara dia punya latar belakang hidup yang tidak baik. Ada banyak peristiwa kesulitan yang dia alami dalam hidupnya. Lalu kemudian satu waktu dia pindah karena anaknya ada di kota London, dia pindah ke sana. Saudara, dengan semua latar belakang kesulitan hidup, kepahitannya hidup yang dia alami, dia mulai berlari. Dia mulai jalan dulu, lalu kemudian dia berlari, dan semua itu dimulai pada waktu dia berusia 89 tahun. Dia berlatih dengan tekun. Bagi banyak orang keputusannya tampak gila, namun bagi Fauja, saudara, lari merupakan terapi bagi dirinya, saudara. Setiap langkah adalah cara dia untuk melawan kesedihan dan menemukan kembali kehidupannya, saudara. Pada tahun 2000 di usia 89 tahun, dia menyelesaikan lari maraton pertamanya, London Marathon. Lalu tuh saudara, tahun 2011 ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Di Toronto Waterfront Marathon, Fauja Singh pada usia 100 tahun menjadi orang yang pertama dalam sejarah menyelesaikan maraton penuh di usia 1 abad. Luar biasa saudara ya. Mencapai usia 100 tahun saja sudah luar biasa. Tapi di usia 100 tahun menyelesaikan lari maraton. Wah, itu prestasi yang luar biasa. Saudara, momen finishnya waktu dia menyelesaikan lomba lari ini saudara, itu disorot katanya oleh seluruh dunia. Dia tidak berlari cepat, dia membutuhkan lebih dari 8 jam untuk menyelesaikannya. Dan dia adalah orang yang terakhir melewati garis finish. Tetapi waktu dia sampai di garis finish, seluruh panitia, sukarelawan, penonton yang masih tersisa menyambutnya seperti seorang juara. Saudara, kalau boleh ya, kalau boleh, dalam hidup kita juga seperti itu, betul? Kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan, kalau boleh kita mau finishing well. Kita mau hidup kita itu berakhir dengan baik. Kalau Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik dalam hidup kita, kalau boleh sampai kemudian Tuhan memanggil kita kembali saudara, kita menyelesaikan pertandingan yang baik. Kalau boleh sebagai orang percaya, kita hidup dengan baik, kita beriman dengan baik, kita jadi saksi sampai di akhir hayat kita. Tetapi saudara, makin hari hidup itu menjadi tidak mudah, betul? Makin hari hidup tidak mudah, makin bertambah usia, pergumulan sepertinya makin bertambah saudara. Saudara bisa hadir di gereja ini di dalam wajah yang ceria. Waktu ketemu dengan orang kita berusaha untuk tersenyum. Tetapi di dalam hati siapa yang tahu, betul? Waktu kita masuk ke dalam pintu depan itu saudara, ada asar yang menyambut kita. Selamat pagi, apa kabarnya? Kemungkinan besar kita akan jawab apa? Baik. Kalau kita ada di dalam komsel, orang tanya kepada kita, mau didoakan apa? Jawab kita apa? Doakan kesehatan. Benar? Padahal mungkin ada sesuatu di dalam hati kita
yang membebani, yang memberatkan hati kita dan kita enggan untuk sharing kepada orang lain. Saudara, pertanyaannya bagaimana saya bisa menjalani hidup menjadi saksi Kristus kalau beban hidup kita sangat berat? Bagaimana kita bisa jadi saksi Kristus jika urusan sehari-hari saja saya tidak bisa atasi? Saudara, saya mengajak kita untuk membaca, untuk mengamati firman Tuhan yang tadi kita sudah baca dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Yang memang punya latar belakang Ibrani 11. Kalau saudara pernah baca Ibrani 11 itu dilatar belakangi dengan cerita pahlawan-pahlawan iman, betul? Orang-orang yang berjuang dari awal sampai akhir. Hidup mereka kebanyakan tidak baik. Mereka disiksa, mereka dianiaya. Ada yang mati sebagai martir. Tetapi saudara sampai akhir mereka menjadi saksi iman. Dan kemudian kita membaca Ibrani pasal yang di 12 ini yang mulai dengan kalimat begini. Karena kita mempunyai banyak saksi. Saksi yang mana? Saksi yang di pasal 11 tadi. Atau lebih banyak lagi saksi yang kita punya. Di sorga sana yang melihat kepada kita. Kita punya teladan yang banyak. Ini giliran kita kemudian maju menjadi saksi Kristus yang kemudian juga bisa menyaksikan Kristus kepada dunia. Saudara, sebagai murid Kristus kita tidak hanya dipanggil untuk percaya. Tetapi Allah itu meminta kita untuk bertekun dalam iman kita. Itulah sebabnya saudara, waktu kita percaya kepada Yesus, kita tidak langsung kemudian diangkat Tuhan. Atau kita tidak mengalami kematian. Tuhan membiarkan kita hidup panjang mungkin. Karena Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang juga menginginkan kita hidup di dalam ketekunan iman. Seperti pada sebuah perlombaan yang panjang yang bisa jadi saudara menguji mental kita. Saudara, di dalam ayat ini kata ketekunan dalam bahasa aslinya itu dari kata hupomone. Dari dua kata. Hupo itu di bawah dan meno itu tetap tinggal. Sehingga kalau saya mau artikan lebih lengkap, arti hupomone itu adalah daya tahan yang aktif dan tabah, sabar meskipun ada di bawah tekanan. Itu orang yang tekun, saudara. Ya. Dan ketekunan itu jadi salah satu ciri khas orang yang punya doktrin reform. Saudara, GKI asas percayanya mengarah ke sana. Kita menghidupi doktrin reform. Ini yang disebut dengan perseverance of the saints, ketekunan orang-orang saleh. Sehingga kalau kita berkata bahwa saya ini adalah orang reform, artinya saudara adalah orang-orang yang tekun dalam iman. Saudara bukan orang yang gampang menyerah terhadap masalah. Saudara bukan orang yang gampang menyerah terhadap tantangan. Itu orang reform, saudara. Yang orang bisa lihat dari kehidupannya. Bukan hanya dari ucapannya, tapi apa yang dihidupi. Nah, saudara, orang-orang yang menerima surat Ibrani kemungkinan besar adalah orang Yahudi yang percaya kepada Kristus. Latar belakang mereka dulu adalah agama Yahudi. Mereka orang Yahudi dan agama mereka Yahudi, saudara. Tetapi satu waktu kemudian mereka percaya kepada Kristus. Mereka tetap Yahudi. Tapi bagi orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi, mereka ini adalah orang-orang yang kemudian sudah keluar dari kelompok mereka. Ini kelompok minoritas. Kemungkinan besar mereka tidak dianiaya secara fisik, tapi mereka dikucilkan, disingkirkan, dan ditekan secara sosial. Kalau mereka mau cari kerja pasti susah. Kenapa? Karena mereka orang Kristen. Kalau mereka jualan, mereka buka toko mereka kemungkinan juga sepi. Kalau mereka jualan makanan tidak ada yang mau beli. Karena apa? Bukan karena makanannya nggak enak, karena mereka orang Kristen. Hidup dalam lingkungan seperti itu sangat sulit. Kalau anak-anak mereka pergi sekolah, saudara, anak-anak mereka akan ditekan, akan dibully, akan dikucilkan juga, saudara. Kenapa? Karena mereka anak orang-orang percaya. Saudara, sampai di titik inilah kemungkinan besar ada sebagian orang dari penerima surat Ibrani itu berkata begini, kalau jadi murid Kristus harus hidup seperti ini, lebih baik kita kembali ke agama Yahudi. Langsung ada pintu tol terbuka, jalannya lancar, tokonya ramai, anak-anaknya tidak dibully lagi.
Kalau jadi murid Kristus, hidup seperti ini, lebih baik kita kembali saja. Saudara, kalimat ini kalau jadi murid Kristus, kita harus hidup seperti ini, lebih baik kita. Saudara, kalimat ini menggambarkan sebuah kelelahan rohani, spiritual weariness. Orang yang sudah lelah menjadi orang percaya. Saudara, orang-orang yang mengalami kelelahan rohani, kemungkinan besar bukanlah orang-orang yang tidak percaya lagi. Orang-orang yang mengalami kelelahan rohani adalah orang percaya yang merasa lelah, tawar hati, kehilangan semangat di dalam perjalanan imannya. Ini bukan berarti kehilangan iman, tetapi kehilangan kekuatan, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera dalam menjalani hidup sebagai orang percaya, saudara. Saudara, kelelahan rohani itu dialami oleh orang-orang yang jauh dari Tuhan. Orang-orang yang hidup mengandalkan dirinya sendiri. Mereka lelah karena mereka jauh dari sumber pertumbuhan. Tetapi saudara, kelelahan rohani juga bisa dialami orang-orang yang sepertinya dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang tiap minggu ke gereja. Orang-orang yang melayani Tuhan bahkan di gereja, saudara. Orang-orang seperti ini bisa mengalami kelelahan rohani. Karena mereka disibukkan dengan berbagai aktivitas yang justru menjauhkan mereka dari Tuhan. Kesibukan dalam pelayanan menggerus kehidupan mereka bersama dengan Tuhan. Tampaknya memang mereka melayani Tuhan. Tetapi sesungguhnya hati mereka, hubungan mereka jauh dari Tuhan. Kalau mereka adalah orang-orang yang melayani di atas mimbar, saudara, jam-jam latihan mereka lebih banyak daripada jam-jam doa mereka. Mereka tidak suka untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Padahal kemudian melayani latihan bisa berjam-jam. Tetapi waktu doanya sangat sedikit sekali di hadapan Tuhan. Mereka tidak menggumulkan firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pelayanan, kesibukan mereka menggerus kehidupan mereka justru bersama dengan Tuhan. Dan sayangnya saudara, ini adalah realita yang dialami oleh banyak anak Tuhan. Ketika mereka melayani Tuhan. Saudara, kalau kita kembali kepada teks, penyebab kelelahan rohani itu paling tidak ada 3. Yang pertama, menanggung beban yang tidak perlu. Saudara, menanggung beban yang tidak perlu, kata onkos dalam bahasa Yunani itu tidak menunjuk kepada dosa sebetulnya. Beban dalam konteks atletik kuno pada waktu itu, beban yang dimaksud adalah pakaian latihan yang berat yang harus dilepaskan seseorang pada waktu dia mau berlari. Kita tahu saudara ya, kalau hari ini kita mau berlari, sebisa mungkin sepatu kita ringan, betul? Nggak bisa kita pakai sepatu kerja untuk lari, ya bisa juga sih, tapi bisa cedera. Sebisa mungkin pakaian kita juga adalah pakaian yang ringan. Bisa nggak lari pakai jas? Bisa saudara. Tetapi memberatkan. Orang yang berlari, pakaiannya, sepatunya, seringan mungkin, supaya dia bisa lari dengan cepat. Saudara, beban di sini, tadi saya bilang belum tentu berkaitan dengan dosa, tapi bisa berkaitan dengan ambisi pribadi, keinginan pribadi, yang belum tentu itu dosa, tapi itu memberatkan. Ada kekhawatiran yang membebani, memberatin. Padahal kita tahu, kita sudah pernah belajar, kekhawatiran itu tidak menambah satu hasta hidupmu, tidak menambah apa-apa dalam hidup kita. Hanya membuat kita berat. Kita memikirkan bagaimana jauh ke depan. Bagaimana kita memikirkan bagaimana Indonesia nanti tahun depan. Saudara, kita gak mikirin pun gak apa-apa, betul? Karena bisa jadi itu bukan bagian kita untuk memikirkannya, saudara. Jangan-jangan salah satu yang mungkin memberatkan kita adalah karena kita terlalu banyak nonton televisi. Yang bisa jadi tidak terlalu berkaitan dengan hidup kita, betul? Pagi-pagi kita gak saat teduh, lalu kemudian kita buka televisi. Beritanya apa? Kabar baik kah? Sebagian besar kalau kita buka berita pagi hari, kabarnya adalah kabar buruk. Kalau siang hari kita buka berita lagi, kabarnya kabar apa? Kemungkinan besar juga kabarnya kabar buruk. Saudara lihat di sosial media, ada anak kecil 1 tahun penghasilannya bisa 1 M, saudara. Saudara tahu itu ya siapa?
yang katanya, yang sepertinya memang dia harusnya pewaris. Tapi dia senang jadi perintis. Saudara, membandingkan dengan hidupmu. Aduh, anak kecil 1 tahun bisa 1 M atau mungkin lebih dari itu. Kita hasilin apa? Saudara, sebagian besar yang kita lihat di media, kalau kita compare kemudian dengan hidup kita, itu hanya hasilnya memberatkan. Atau mungkin juga sudah berkaitan dengan beban yang tidak perlu itu bisa jadi berkaitan dengan hubungan yang menguras energi. Kita berelasi dengan orang-orang tertentu dalam pekerjaan, di dalam pelayanan yang mungkin memberatkan hidup kita, saudara. Sebetulnya kita bisa atur jarak dengan orang-orang seperti ini. Tetapi kita terus memikirkan orang-orang seperti ini. Itu beban yang tidak perlu. Beban yang harusnya kita bisa letakkan, saudara. Bahkan pelayanan dengan motivasi yang salah pun termasuk di dalam kategori ini, saudara. Beban-beban ini menghabiskan energi rohani kita setiap hari. Lalu yang kedua, saudara, berkaitan memang dengan dosa, dan kata yang dipakai itu menarik. Waktu saya kemudian teliti, katanya euperistatos. Kata yang katanya cuma dipakai di dalam ayat ini saja. Apa itu euperistatos? Katanya ini adalah beban yang bisa mudah melilit, mudah menjerat, dan pandai mengepung. Seorang komentator menjelaskan bahwa bisa jadi itu adalah jubah yang panjang yang mudah melilit kaki seseorang waktu dia berlari. Sehingga jubah itu harus ditanggalkan, saudara. Atau secara mendalam ini berkaitan dengan dosa yang spesifik dan melekat pada diri kita masing-masing. Atau kalau saya mau katakan ini dosa favorit. Dosa yang mungkin dari sejak remaja saudara sampai sekarang saudara lakukan diam-diam. Ini favorit saudara. Susah ngelepasin dosa ini, saudara. Lengket terus. Kalau ibu-ibu, biasanya dosa yang seperti ini dosa apa, saudara? Gosip, katanya ada yang bilang gosip. Dosa mulut. Betul nggak ya? Tapi sama bapak-bapak juga bisa, bukan? Sekarang mah udah emansipasi bapak-bapaknya. Ya. Nggak hanya ibu-ibu yang bisa gosip. Bapak-bapak juga gosip. Ya. Nah, saudara, ini dosa-dosa favorit tertentu yang memang kita simpan dan mungkin kita akui tapi kita buat lagi. Saudara, dalam kondisi yang seperti ini ada rasa bersalah, ada kegagalan, kemudian kita berjuang lagi, tapi tidak kunjung selesai dalam hidup kita. Dosa itu terus mengikat kita, bahkan kemungkinan bereskalasi. Makin hari dosa itu makin besar dan menguasai diri kita, saudara. Kalau kita tidak hati-hati. Saudara, seorang penulis bernama John Owen bilang begini, saudara. Be killing sin or it will be killing you. Matikanlah dosa itu atau dosa itu akan mematikanmu. Saya tidak tahu dosa apa yang sudah simpan secara pribadi. Tetapi perhatikan apa yang John Owen katakan. Matikanlah dosa itu. Atau suatu hari dosa itu yang akan mematikanmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, beban itu bicara soal masalah berlari dengan cara yang salah. Kita mencoba berlari dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Kita coba dengan segala kekuatan, kita berpikir ini sesuatu yang harus cepat diselesaikan. Kita sprint. Padahal ini adalah lari maraton yang membutuhkan daya tahan yang bersumber tidak pada diri kita, tapi pada di luar diri kita. Lalu apa solusinya, saudara, kalau kita mengalami spiritual weariness, kita mengalami kelelahan rohani yang hari ini membebani hati kita. Saudara, penulis surat Ibrani berkata seperti ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin di dalam iman dan yang kemudian membawa iman itu kepada kesempurnaan. Saudara, ini kalimat yang indah sekali, yang lengkap sekali, yang komplit sekali, yang menggambarkan tentang perjalanan perlombaan iman kita kepada Tuhan, bersama dengan Tuhan. Saudara, mata yang tertuju kepada Yesus, artinya saudara kita memalingkan muka dari segala sesuatu yang lain untuk hanya memandang kepada Yesus. Mungkin gambarannya adalah seperti yang dialami Petrus waktu Tuhan mengajak dia melangkah keluar dari perahu untuk berjalan di atas air. Bisakah Petrus berjalan di atas air? Bisa, saudara? Awalnya bisa. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ketika kemudian Petrus melihat gelombang air itu,
Ketika dia melihat angin badai itu, mulailah dia tenggelam. Saudara, memalingkan muka dari segala sesuatu yang lain, memusatkan hanya pada satu objek aja, pada Yesus aja, itu menolong kita untuk menanggalkan beban, menanggalkan dosa yang menjerat kita, saudara. Fokus kepada Yesus bukan kepada diri kita. Fokus kita harus tunggal dan tidak terbagi hanya pada Yesus. Saudara, ini strategi utama untuk kemudian kita menang dalam perlombaan iman. Bukan melihat kepada diri, bukan melihat kepada sekitar, melainkan melihat kepada Dia, saudara. Saya jadi ingat ada sebuah peribahasa yang berkata begini, kata-kata baik yang berkata seperti ini. Ketika semua pintu di kanan kirimu tertutup, lihat kemana? Lihat ke atas. Ada pintu yang terbuka. Ada pintu yang selalu terbuka. Saudara, berbeda sekali kalau memang hidup kita berat, ya, lalu kemudian kita mengeluh kepada Tuhan dan berkata, Tuhan mengapa? Tapi kalau kita berkata begini, Tuhan berikan aku kekuatan. Tuhan, aku bersyukur, memang ini berat, tapi yakin ada percaya Tuhan akan menyertai. Saudara, perasaan di dalam diri kita pun akan berubah. Tapi kalau kita kemudian menjalaninya dengan mendumel, mengeluh, maka kita sama seperti bangsa Israel. Perjalanannya memang berat, ditambah keluhan di dalam, tambah berat. Bahkan mungkin saja saudara, kalau kita mengeluarkan keluhan kita di mulut, itu memberatkan orang yang ada di kanan kiri kita. Suara kita yang keluar dari dalam hati kita, itu memberatkan. Saudara, sebab itu kita harus lihat pintu terbuka yang Tuhan berikan. Saudara, mengapa kita harus melihat kepada Yesus? Ayat ini berkata begini, karena Yesus itu adalah pelopor dan pembawa kepada kesempurnaan. Kata arkegos itu artinya dia yang memulainya, dia yang mengawalinya. Lalu kata teleoietes itu berarti dia yang kemudian menyelesaikannya. Sama seperti di atas kayu salib ketika dia berkata tetelestai, sudah selesai. Jadi gambaran apa yang Yesus alami dalam kehidupannya itu menjadi gambaran orang yang percaya kepada Yesus. Sudah selesai, finishing well. Saudara, sejak awal kita percaya kepada Tuhan. Karena siapa? Karena diri kita? Bukan kan ya? Saudara, saya suka lihat gambar discipleship journey. Di satu titik kita adalah orang-orang yang mati secara rohani. Apa yang dialami oleh orang mati? Apa yang bisa dilakukan oleh orang mati? Bayangkan saudara kalau ke rumah duka, saudara lihat ada orang yang kita kenal meninggal, tiba-tiba dia buka mata. Lalu bilang begini, terima kasih ya udah lihat. Saudara, orang mati itu gak bisa buat apa-apa. Begitulah kondisi kita pada waktu kita sebelum percaya kepada Yesus. Kita gak bisa melakukan apapun untuk menghidupkan kerohanian kita yang mati. Lalu Tuhan bekerja melalui Roh-Nya yang kudus menghidupkan kita. Yesus yang menghidupkan kita, memulai lagi memampukan kita untuk percaya kepadanya. Tetapi Yesus tidak hanya seperti jembatan yang ada di gambar ini. Karena seringkali memang digambarkan seperti sebuah jembatan dan kita melewatinya. Tapi sepanjang kehidupan kita, pertumbuhan kita dari anak-anak rohani yang sangat egois, lalu kemudian menjadi kanak-kanak rohani, menjadi dewasa rohani, dan bahkan bisa membawa orang lain kepada Yesus. Semua perjalanan kita dari awal sampai kemudian sampai akhir, saudara, menuju kesempurnaan. Yesus yang menolong kita. Yesus yang memberkati kita. Saudara, bukan diri kita yang memampukan kita untuk berjalan dalam perjalanan iman. Sebab itu tadi salah satu yang membebani kita, yang menolong, yang membuat kita lelah adalah kalau kita menganggap perjalanan kehidupan rohani ini kita bisa lakukan sendiri. Nggak bisa. Karena sebetulnya waktu kita masuk di dalam kehidupan Kristuslah yang bekerja di dalam diri kita. Ya, makanya Paulus berkata seperti ini, hidupku bukannya aku lagi. Ada pribadi Allah yang hidup di dalam diri kita dan memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu yang baik.
Saudara, waktu saya merenungkan bagian ini, saya jadi pikir apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Saudara, ini yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Di tengah perlombaan hidup yang melelahkan, kekuatan untuk bertahan itu ditemukan waktu kita melepaskan apa yang memberatkan kita. Dan kemudian memandang kepada Kristus yang bersama dengan kita. Kapan Tuhan Yesus tinggalkan saudara? Enggak pernah, bukan? Saudara, hari Jumat yang lalu saya bersama-sama dengan rekan-rekan pemuda ada di Bunker Community. Lalu kemudian kita ada satu pertanyaan yang disiapkan. Selama 5 tahun belakangan ini, apa yang kamu rasakan progres update yang kamu alami selama 5 tahun ini? Coba ceritakan. Saudara, heran sekali. Beberapa orang yang menceritakan kisah itu adalah bagaimana mereka berusaha, berbisnis, lalu kemudian mentok, mereka coba lagi bisnis, mentok. Sampai satu titik mereka itu rasanya udah gak mungkin lagi lah ini, habislah ini. Tapi di waktu-waktu itu kemudian Tuhan buka jalan. Ada yang berbisnis ditipu, kemudian menyelesaikan, meskipun ditipu kemudian tiba-tiba ada yang salah transfer, lumayan angkanya. Lalu kemudian ada kesempatan untuk mengambilnya diem-diem aja karena salah transfer. Tapi kemudian dia balikan. Dan beberapa cerita itu punya satu tema. Kalau bukan Tuhan yang tolong, kalau Tuhan Tuhan buka jalan, gak mungkin. Saya bilang gini, kenapa kalian tidak berpikir sebaliknya? Kenapa kalian tidak berpikir bahwa semua berkat yang kalian alami, perubahan demi perubahan, pertumbuhan yang kamu alami itu karena kamu. Karena kamu kerja dengan baik, karena kamu lakukan ini, karena kamu lakukan itu, maka kemudian pintu itu terbuka. Kenapa tidak berpikir seperti orang lain berpikir, itu karena Oki. Bahkan saya kemudian menunjuk kepada satu teman yang memang udah lama sekali jarang sekali ke gereja, saudara. Kan kamu kan jarang ke gereja, kenapa masih bisa ngomong? Ini karena Tuhan. Karena ada pengharapan. Saya tutup dengan kalimat ini, saudara. Bisa jadi waktu kita jauh. Waktu kita hanya bersandar pada diri kita. Di titik itulah Tuhan menunjukkan kasih setianya bagi kita. Supaya kita tahu bahwa Tuhan itu sayang kepada kita. Bukan karena kita rajin pelayanan, bukan karena kita rajin ke gereja. Tapi karena kita betul-betul disayang dan dikasihi oleh Tuhan. Dia sayang kepada kita bukan karena apa yang kita lakukan, saudara. Tapi karena dia sayang kepada kita. Karena kita anaknya. Kita dikasihinya. Jauh pun kita dari dia. Berbuat dosa pun kita sekalipun. Tuhan memang gak senang dengan dosa kita. Dia mengasihi kita. Sebab itu dia bilang tanggalkanlah beban apa yang tidak perlu. Lepaskanlah jerat itu, pandanglah kepadaku. Saudara, Yesus sekali lagi tidak hanya memulai iman kita. Dia juga yang menyelesaikannya. Saudara, jangan biarkan beban hidup menghentikan lari imanmu. Bertahanlah dengan terus memandang kepada Yesus, sang garis awal dan garis finishmu, saudara. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita kembali untuk mengingat. Apapun yang sedang saudara gumulkan dalam kehidupan. Mari saksikan itu bahwa saudara melakukannya bersama dengan Kristus. Kita memperingati, mengingat lagi panggilan kita di bulan ini. Di bulan misi ini. Saudara, mungkin ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Saudara sudah berjuang. Tapi saudara juga mau berjuang bersama-sama untuk menyaksikan Kristus melalui gereja ini. Doakan. Biarlah kiranya apa yang saudara lakukan itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saya rindu saudara. Ke depan saudara tidak hanya kemudian kita hanya memberi persembahan. Itu perlu. Tapi ke depan, mari bersama-sama dengan semua pertolongan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan, berkat yang Tuhan berikan. Saudara tidak hanya berikan uangmu, tapi juga dirimu, waktumu. Satu waktu nanti saudara, kita bisa pergi mission trip bareng lagi. Kita bisa melayani lagi gereja-gereja lain. Atau mungkin orang-orang yang terpencil, yang jauh dari kita, yang jauh dari kenyamanan.
kita bisa pergi ke sana dan kita menguatkan mereka. Kita akan bilang, saya itu dulu jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan itu yang berkati hidup saya. Sehingga hari ini saya mau menyaksikan itu kepadamu. Biarlah itu menjadi sebuah ciri khas yang kita juga alami dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Yang menolong kami untuk dapat mengerti bahwa Tuhan tidak hanya memanggil kami untuk percaya. Tapi Tuhan memanggil kami untuk tekun di dalam perlombaan iman kami, Bapa.